Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 23 Garut, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru, dan juga yang terhormat Bapak Kepala TU dan staf TU yang saya hormati dan saya banggakan. Di sini juga mungkin hadir Patri selaku orang tua siswa ya Patri ya. Patri satu orang tua siswa, dan juga ada Pak Atin mungkin dari Ketua KMD ya Pak Atin ya, selaku organisasi dari kemasyarakatan. Kenapa saya menyebutkan? Karena di sini pada saat hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan pemetaan analisis aset utama yang ada di komunitas sekolah seperti itu. Alhamdulillah saya sekarang berada di posisi akhir gitu ya, menuju pada penutupan closing. Dan saya tidak bisa sampai sini tanpa bantuan Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya yang telah dilakukan selama ini. Kemudian nanti insya Allah Pak Agus akan segera menyusul langkah saya mulai di angkatan 8 ya Pak Agus, dan insya Allah mungkin Patri juga kita doakan sama-sama juga. Saat ini saya akan dibantu oleh Ibu Santi selaku operator, karena di sini kita akan diskusi. Kalau kemarin kan saya memaparkan, sekarang kita akan lebih ke diskusi. Jadi kita sama-sama mendiskusikan terkait dengan aset yang ada di sekolah itu apa saja, seperti itu. Saya izin untuk menyiapkan dulu komputernya. Langsung colok aja dulu yang dipatik. Ya, hari ini kita akan membahas terkait analisis modal utama yang ada di SMA Negeri 23 Garut. Ya, boleh lanjut lagi ke Santi. Nah, di sini mungkin overview sebentar ya. Sekolah itu merupakan suatu komunitas ya, dimana sama seperti komunitas pada umumnya. Sehingga dalam komunitas itu kita perlu mengoptimalkan potensi yang ada pada komunitas tersebut. Dan di sini kita lebih mengarah pada pandangan secara analisa aset gitu ya. Kenapa kita berpikiran kepada analisa aset? Karena di analisa aset ini kita lebih kepada melihat keunggulan potensi yang dimiliki oleh sekolah tempat kita berada gitu ya. Jadi ada juga pandangan atau kebijakan yang melihat pada sisi kekurangan gitu ya. Tapi kita saat ini akan menganalisis pada analisa aset seperti itu. Sebelumnya Pak. Ya. Nah di sini ya kita akan berbasis pada aset. Jadi kita melihat pada kelebihan, kemudian potensi yang dimiliki oleh sekolah ataupun lingkungan sekolah tempat kita berada. Nah, di sini kita akan menggunakan kerangka dari Greens and Hands pada tahun 2016 yang akan memetakan 7 aset utama atau modal utama dari komunitas tersebut berada. Yang pertama yaitu ada modal sosial. Jadi berikutnya ada modal finansial. Modal manusia yang pertama, lalu modal sosial, modal finansial, modal agama dan budaya, modal politik, modal misi, modal lingkungan alam gitu ya. Nah kira-kira kenapa sih yang pertama itu modal manusia? Dan tahu tidak? Kenapa yang pertama modal manusia? Kenapa tidak nomor 2 gitu? Atau nomor sekian? Kenapa modal manusia yang pertama? Sebagai pelaku. Betul Pak Ardi, Pak Ain ya. Sebagai pelaku utama. Jadi kita tuh kalau nggak ada manusia ya nggak akan bisa berjalan gitu ya. Secanggih apapun yang ada kan diciptakan oleh manusia. Jadi manusia adalah modal yang utama. Yang pertama yaitu modal manusia. Nah, Nah di modal manusia ini kira-kira asetnya itu apa aja nih? Di modal manusia yang ada di sekolah. Pak Asep boleh? Sumber dayanya. Ya betul, sumber dayanya. Apa aja nih yang ada di sekolah? Seperti kemampuan keahlian manusia itu sendiri. Kalau di sekolah itu ada apa aja?
Nah, modal manusia di sekolah kira-kira apa saja? Ya, di sekolah modal manusia di sekolah ada apa saja? Ah, betul, ada siswa, ya, ada guru, kayaknya malu-malu kucing gitu ya. Ada manusia, ada guru, ada apa sih yang lagi? Ada penjaga sekolah, boleh. Ada siapa lagi? Ada sekolah ya Bu. Ya, modal manusia dulu. Siswa, guru. Kalau di sekolah kita pandang sebagai komunitas ada siapa tadi? Atau usaha, boleh. Ada siapa lagi? Orang tua, betul. Orang tua siswa, betul. Ada siapa lagi? Masyarakat, betul. Pak, saya juga lupa ya. Oke, ada modal masyarakat. Nah, di antara aset-aset yang kita miliki ini nih ya, ada siswa, guru, penjaga sekolah, tata usaha, orang tua siswa, masyarakat. Kira-kira pemanfaatannya seperti apa? Nah, Bapak Ibu guru nih, yang pertama kita lihat ke modal siswa. Siswa itu seperti apa sih? Ada yang bisa mengindikasi siswa kita seperti apa? Kita lihatnya gini ya, jadi kita berpikirnya merubah paradigma. Jadi misalnya gini, sementara ini kita mungkin berparadigma, saya juga sebelumnya misalkan, siswa ini nakal gitu ya. Padahal kita tuh harus merubah paradigma kita. Siswa itu tidak nakal, mungkin dia butuh perhatian lebih. Jadi kita mengubah cara pandangnya, bukan siswa itu nakal, tapi siswa itu memerlukan perhatian lebih sehingga kita harus apa gitu. Nah, sekarang dari aset siswa ini kira-kira pemanfaatannya seperti apa? Bu Lina boleh? Mengasah Siswa membentuk karakternya, mungkin kepribadiannya, berpikir seperti itu. Oke, boleh. Boleh Bu Santi, berarti membentuk karakter siswa yang lebih positif mungkin gitu ya Bu ya. Oke, membentuk karakter siswa yang positif. Pak Ajis bagaimana? mengarahkan skillnya masing-masing Bu. Oke, betul. Mengarahkan pada skillnya masing-masing. Berarti mengembangkan potensi yang dimilikinya, betul. Bakat yang dimiliki siswa. Oke, yang kedua tadi mengarahkan pada potensinya. Oke, berikutnya ada lagi tidak untuk siswa? menggali potensinya. Oke, menggali potensinya, betul ya. Oke, ada lagi? Memfasilitasi bagaimana Pak? Memfasilitasi cita-citanya. Oke, boleh memfasilitasi cita-citanya. Oke, ada lagi atau sudah cukup? Nah, jadi kita harus bisa membangun siswa kita kepada seperti ini, membentuk karakter siswa yang positif, mengarahkan atau mengembangkan, menggali potensi yang dimilikinya, baik di semua cabang lomba, baik di OLWSN, kemudian nanti lomba seni, kemudian lomba olahraga, gitu ya. Karena memang setiap siswa itu unik dan kita tuh itu jadi aset buat kita sebenarnya ya. Berikutnya memfasilitasi cita-citanya, betul ya. Kita harus bisa mendukung cita-cita siswa kita, gitu ya. Berikutnya ke aset guru. Nah, kira-kira aset guru pemanfaatannya seperti apa? Maaf Pak? Oke, mengamalkan ilmu yang dimiliki oleh Bapak Ibu gurunya, gitu ya. Tuh, ada lagi? Meningkatkan kompetensi. Bagaimana Pak Yuda? Meningkatkan kompetensi Meningkatkan kompetensi apa ya? guru. Gurunya, oke, bisa membantu meningkatkan kompetensi gurunya, boleh. Ada lagi? Meningkatkan pedagogiknya. Meningkatkan pedagogi gurunya, berarti dampaknya pada siapa? Secara dirinya, secara pribadi juga Oke, betul ya. Jadi meningkatkan atau memanfaatkan pedagogi gurunya untuk kepentingan siswa secara umum, gitu ya, seperti itu. Oke, berikutnya kita ke penjaga sekolah nih. Tadi siapa yang menjaga sekolah kira-kira? Oke, Pak Asep, penjaga sekolah pemanfaatannya apa Pak? Keamanan atau tanggung jawab demi keamanan di sekolah. Oke, siap, menjaga keamanan di sekolah, gitu ya. Nah, berikutnya di tata usaha. Tadi siapa di tata usaha? Bapak Kasubag ya Pak. Bapak Kasubag, Pak Anwar, bagaimana Pak memanfaatkan peran tata usaha Pak? Secara administrasi dan kebutuhan program pembelajaran. Oke, berarti mendukung administrasi kepada program pembelajaran sekolah ya. Jadi mendukung administrasi dan kegiatan di sekolah.
Nah, sekarang di orang tua siswa, mungkin Patri ya selaku orang tua siswa, kira-kira bagaimana? Pemanfaatan orang tua siswa, Pak. Peran orang tua siswa itu mendampingi siswa ketika belajar di rumah dan mendorong siswa untuk aktif sekolah. Oke, jadi mendampingi siswa di sekolah dan juga mendorong untuk ke sekolah gitu ya. Mendampingi di rumah dan juga untuk ada lagi nggak Pak kira-kira? Membiayai. Membiayai siswa tersebut gitu ya. Oke, boleh. Berikutnya kita ke modal masyarakat ya. Nah, kira-kira modal masyarakat bagaimana? Masyarakat itu Sebagai jika penilai. masyarakatnya mendukung pada dunia pendidikan, otomatis akan lebih memerhatikan perkembangan dia di sekolah. Oke, berarti membantu atau mendukung program-program yang ada di sekolah. Oke, gitu. Jadi pemanfaatannya lebih pada mendukung program-program yang ada di sekolah ya untuk masyarakat. Oke, mungkin itu untuk modal manusia yang pertama dan pemanfaatannya. Jadi mungkin Bapak Ibu semuanya kita bisa melihat bahwa banyak sekali aset dan banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Apalagi di sini saya perhatikan banyak yang masih muda ya Bapak Ibu gurunya gitu ya. Jadi itu potensi juga untuk meningkatkan karena kan jadi kalau yang masih muda itu untuk maju itu untuk lari itu istilahnya cepat gitu ya seperti itu. Oke, next berikutnya kita ke yang kedua yaitu modal sosial. Nah, modal sosial ini berhubungan dengan asosiasi atau komunitas yang ada di masyarakat. Kira-kira apa nih yang ada di sekitar ini? Banyak ya. Banyak. Ya, begini apa Bu ya? Saya lihat sosial mungkin berkaitan seperti siswa kita sering mengadakan itu berpartisipasi dalam donor darah atau juga kerja sosial mengikuti apa itu perlombaan yang diselenggarakan masyarakat sekitar atau kegiatan di kecamatan seluruh. Oke, boleh betul. Berarti tadi ada PMI ya, mungkin ya. Asetnya contohnya PMI juga, komunitas juga di masyarakat. PMI tadi pemanfaatannya adalah kegiatan donor darah. Oke, boleh. Kegiatannya kegiatan donor darah. Ada lagi yang kedua? Mungkin kegiatan olahraga tuh seperti di sini di kecamatan ataupun di desa kan suka ada perlombaan contohnya sepak bola, bola ikut serta dalam kegiatan olahraga di masyarakat. Oke, berarti organisasinya apa nih Pak berarti? Mungkin KNVI, Karang Taruna. Karang Taruna, KONI bisa. Koni. Oke, Koni. Berarti kita ke Koni. Berarti tadi pemanfaatannya adalah untuk ajang kegiatan olahraga dan bisa mendukung kesehatan siswa juga ya Pak ya. Oke, berikutnya ada lagi tidak nih di lima? Karang Taruna. Ya. Untuk sosial ya Bu Ya. ya, modal sosial siswa harus bisa bekerja sama dan bermitra dengan organisasi di luar tingkat kecamatan untuk lebih berperan aktif terhadap kegiatan sosial. Contoh ketika ada bencana di lingkungan masyarakat, siswa ikut berperan dengan organisasi di tingkat kecamatan dengan kepemudaan untuk lebih membantu meringankan beban mereka dengan cara apapun. Oke, berarti ada organisasi di tingkat kecamatan yang ini Prokopimcam itu mungkin ya atau apa? Muspika mungkin ya? Iya. Muspika, mungkin ada Muspika Muspika dan organisasi kepemudaan. dan organisasi kepemudaan. Ya, organisasi kepemudaan. Tadi pemanfaatannya bisa untuk ketika ada bencana, Iya. jadi apa? Banyak Bu, banyak ya. tentang sosial aja. Nanti mendukung kepada kegiatan sosial di masyarakat, kegiatan bukan hanya di sekolah juga, Sosial yang melibatkan siswa mungkin ya Pak ya, bisa. sosial kemanusiaan Bu. Sosial kemanusiaan yang melibatkan siswa di masyarakat, seperti itu ya. Kemudian ada lagi? Tadi Bisa sebagai perwakilan bila ada event-event kegiatan hari-hari besar, Ya. siswa kita mengikuti sebagai petugas. Oke. Misalnya pendekat bendera, petugas Oke. paskibra gitu. Paskibra ya, berarti kegiatan mendukung kegiatan di kecamatan ya Ya. pada hari-hari besar. Ya. Oke, bisa. Langsung aja Bu di pemanfaatannya. Nah, itu ya. Jadi mendukung kegiatan kecamatan seperti kegiatan hari-hari besar. Jadi menggunakan paskibra dari sekolah yang ada di 923. Ya. Ya. Oke, itu modal sosial ya. Berikutnya kita ada lagi nggak kira-kira modal sosial? Sudah? Oke.
Oke, kita lanjutkan kepada modal yang ketiga, yaitu ada modal fisik ya, kalau tidak salah. Yang ketiga di sini boleh bersama ya. Oke, yang ketiga ya modal politik dulu. Modal politik berarti berhubungan dengan yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan. Ya, politik dulu. Yang berhubungan dengan hal-hal yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan. Bisa kebijakan sekolah yang mempengaruhi siswa. Kalau ini Bu, kalau OSIS itu suka ada hubungan OSIS di kabupaten baru, biasanya ada pembahasan di sana Bu, mengenai biasanya buat pendidikan. Oke, bisa. Berarti tadi hubungannya antar apa ya? Koordinasi antar sekolah gitu ya mungkin ya. Berarti Organisasi Bu. asetnya mungkin ini Bu Santi apa namanya? Organisasi OSIS. Organisasi siswa apa ya? Kabupaten boleh. Biasanya suka ada studi banding gitu. Forum ya. Forum OSIS kabupaten. Oke, kita ingat lagi. Pemanfaatannya itu tadi menjalin kerjasama mungkin ya. Menjalin kerjasama antar sekolah kita mungkin ya. Oke, ada lagi berikutnya? Kalau ini Bu, penekannya ke siswa atau ke Boleh ke siswa, boleh kepada bapak ibu gurunya. Kalau satu lagi mungkin Bu, Bapak Ibu guru masuk ke dalam MGMP mungkin. MGMP ya, betul bagaimana? Kalau biasanya kalau kita ikut di dalam MGMP, contoh kecilnya kemarin saya rapat mengenai 2SM dan mungkin mendapatkan hasilnya kita buat jalan keluarnya ada ke arah sana pembiayaan mungkin. Oke. Masuk dengan kajian juga. Oke, itu berhubungan dengan MGMP. Berikutnya hasil yang kedua ada MGMP. Pemanfaatannya yaitu mengarah kepada kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan sekolah mungkin ya, seperti itu. Berikutnya ada lagi untuk politik. Sekolah kira-kira berhubungan dengan apa sih Bapak Ibu guru yang penting banget? Pemilihan ketua OSIS secara langsung. Pemilihan ketua OSIS secara langsung bagaimana Pak? Artinya langsung dipilih oleh siswa itu sendiri. Mhm. Pendidikan politik untuk menunjang nanti pemilihan kepala desa, daerah, Oke. pada pendidikan dini. Oke, berarti belajar berdemokrasi mungkin ya Pak ya? Oke, berarti boleh nanti demokrasi siswa mungkin ya Pak ya? Demokrasi siswa. Itunya pemanfaatannya untuk belajar pada pemilihan ketua OSIS mungkin ya Pak ya? Belajar pemilu. Belajar untuk pemilihan umum, betul. Nah, kira-kira apa lagi? Sekolah itu berkaitan sama apa nih Bapak Ibu ya, kemudian kebijakan? Kira-kira kita selalu mengundang apa kalau di event-event penting? Tambahan mungkin Bu, sebetulnya kalau misalkan Ya? agak gimana ya, kalau politik di sekolah itu mungkin agak sedikit apa ya, bisa dikatakan kalau untuk perumusan kebijakan kan berbeda dengan contoh di pemerintah. Ya, betul. Kalau sekolah itu kan sudah memang kegiatan yang memang dirumuskan secara bersama sesuai dengan program yang ada. Betul. Dasar-dasar aturan penggunaan anggaran Bu. Betul, Beda betul. kalau di luar karena mungkin berpikir kita diskusi, kita rembuk, kita berpikir untuk mengatur anggaran atau meminta anggaran, tapi kan di Betul. sekolah kayaknya agak rancu gitu. Lanjut. Ya. Oke, tadi seperti Bapak Maman sampaikan mungkin ya. Tadi awalnya kita berencana mau libur nih hari Senin yang Betul. diliburkan. Tapi ternyata berubah. Berarti ada kebijakan yang berubah karena ada suatu surat resmi. Betul. Nah itu kita berhubungan dengan siapa? Itu kan berhubungan dengan politik seperti itu. Nah itu berhubungan dengan siapa? Ya itu Bu Laila. Dinas Pendidikan, betul ya, Dinas Pendidikan. Oke, Dinas Pendidikan. Jadi berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah seperti itu. Ya. Penentu kebijakan. Ya, bagian dari yang menentukan kebijakan di sekolah dan juga untuk peningkatan dari ketenaga kerjaan Bapak Ibu guru juga semuanya Betul. gitu ya. Nah, kita harus berhubungan baik dengan pihak Dinas Lebih Pendidikan. koordinasi dan kerjasama ya. Bu. Betul, seperti itu. Ada lagi tidak? Tadi Pak Ajis, kalau keamanan kita berbuat politiknya sama siapa nih Pak kira-kira? Polis tadi ya, oke, polisi boleh. Polisi tadi berarti berhubungan dengan pemanfaatan dari aspek apa? Berarti aspek keamanan, ya.
kebijakan keamanan sekolah. Karena waktu kita juga pernah mengundang kan ya ada polisi untuk tentang knalpot bising gitu ya. Oke, berikutnya yang keempat itu ada modal apa nih Bu Santi yang keempat berikutnya urutannya. Oke, modal agama dan budaya. Nah, agama dan budaya di daerah Pakin itu seperti apa? Modal agamanya. Agama itu tentu sangat menjadi modal utama karena mayoritas kalau sama muslim nilai-nilai religius itu lebih tinggi. Ya. Minimal terlihat dari cara berpakaian pun kita siswi sudah menggunakan jilbab, kemudian panjang juga. Kemudian di sekolah ini jadi beragama mulai ditumbuh kembangkan dan dibiasakan seperti sholat berjamaah, adanya kultum, lalu mengaji sebelum pembelajaran itu menjadi modal. Oke, berarti asetnya apa Bu? Nilai religius mungkin ya Bu ya? Nilai religius gitu ya. Nilai religius tadi pemanfaatannya lebih kepada apa? Pembentukan Literasi. Nilai religius itu ada. ya, jadi apa? Maaf? Literasi bagaimana? Kebiasaan anak. Oke, lanjut ada pembiasaan anak menuju ke arah yang religius. Mulai dari tadi Bu Lina Ya, sholat sholat berjamaah, mengaji, gitu ya, keluarga bisa seperti itu. Pembiasaan anak pada hal-hal yang religius, gitu ya, seperti itu. Ada lagi tidak nilai agama dan budaya? Ada Ya, seperti merayakan hari besar agama Islam. Oke, merayakan hari. Dan Oke, betul. Ya, HBI. asetnya berarti masih termasuk pada aset religius mungkin ya? Iya. Tapi manfaatannya lebih kepada perayaan hari besar keagamaan, mungkin ya, seperti itu. Aset remaja masjid masuk. Aset remaja masjid, oke, bisa. Aset remaja masjid. Pemanfaatannya apa Pak? Kajian Islam di khusus Oke, jadi pemanfaatannya ke kajian kajian Islam, Islam. kajian bahasanya Mungkin lebih penguatan materi untuk membangun akhlak kayaknya. Oke, berarti membangun akhlak atau membangun penguatan akhlak siswa mungkin ya Pak ya. Oke, ada lagi? Kalau ini Bu, eskul di sekolah itu biasanya ada irmas ya, Asep ya. Nah, di dalamnya itu pasti ada yang dinamakan dengan keputrian, Oke, kajian-kajian ya. yang dibimbing bisa oleh pimpinan itu sendiri atau kita mendatangkan ustadz. Oke, berarti dari Irmas berikutnya sudah ya tadi berarti lebih kepada pembiasaan sampai tadi sudah ada pembiasaan juga ke arah hal yang religius. Berikutnya aset budayanya apa nih kira-kira? Kalau berhubungan dengan budaya itu Bu, tadi mungkin udah disinggung mengenai hari besar keagamaan Bu. Hari besar keagamaan salah satu bagian. Seperti muda. Ya, oke. Ada rajaban, dan budaya mungkin. Oke. Kalau budaya di Sunda. Sunda sendiri yang ada dipakainya yang bisa mempengaruhi kepada lingkungan pendidikan di sekolah kira-kira apa? Ada tidak? Selain yang religius. Sunda ya, tapi itu kan kalau bagi guru kan salah satunya seperti memakai pakaian tradisional itu mungkin dalam rangka untuk melestarikan budaya. Oke. Bukan mungkin iya. Iya, itu berarti melestarikan budaya ya. Mungkin iya. Oke, berarti apa? Aset budayanya berarti apa salah satunya tadi? Sunda apa ya? Menggunakan meskipun itu instruksinya tapi memang itu kan untuk melestarikan Melestarikan budaya, ya. dan cara memakai pakaian tradisional gitu kan. Berarti asetnya apa tuh kalau gitu? Aset budayanya apa? Pakaian. Tradisi. Tradisi, oke, tradisi, ya. Tradisi, berarti pemanfaatannya pada apa? Pelestarian penggunaan pakaian adat, bisa ya memakai penggunaan pakaian adat di sekolah dalam rangka melestarikan budaya nasional atau apa gitu ya. Oke, itu modal agama dan budaya yang ada di lingkungan SMA Negeri 23 Garut. Lagi tidak sebelum kita lanjutkan. Baik, ya. Eskul seni budaya, oke, eskul seni budaya.
Eskul seni budaya. Seni budaya. Jadi pemanfaatannya untuk apa? Kesenian. Kalau kesenian Kesenian siswa, oke ya. Kesenian yang dipelajari oleh siswa, ya. Kesenian siswa. Oke, kita lanjutkan pada modal yang nomor 5 ya. Berikutnya ada nomor modal lingkungan sudah, sosial politik sudah. Nah, oke, modal fisik yang dimiliki sekolah kita apa nih kira-kira? Bangunan, Ya, bangunan sekolah, berarti ya gedung sekolah, lapang, bangunan sekolah, kemudian meja, ya bangunan sekolah, gedung sekolah, apalagi lapangan, perpustakaan, lapangan, betul, masjid, masjid, oke, Toilet. perpustakaan, lapangan, toilet, toilet, Ya, oke, infrastruktur, Bu. masjid, toilet, Infrastruktur aja Bu. oke, ini infrastruktur sekolah yang lainnya ya. Dan yang lebih penting visi misi sekolah. Apa? Visi misi sekolah. Visi misi sekolah, ya, oke, modal fisik, visi. Visi kan kalau misalkan tanpa visi misi tidak berjalan dengan baik. Oke, betul. Ya, oke. Saat kita ke pemanfaatannya, bangunan kira-kira untuk apa? Sarana belajar Sarana belajar siswa. Oke, sarana belajar siswa. Perpustakaan, membaca, sarana membaca. Sarana untuk diskusi dan membaca. sarana untuk diskusi dan membaca. Lapangan, Lapangan. sarana untuk olahraga. olahraga Oke. dan upacara, Dan upacara, betul. Masjid, Sarana beribadah. oke, sarana untuk sholat ya, dan juga kegiatan keagamaan lainnya. Toilet, Ah, itu non. Susah apa dikatakan? Susah diungkapkan. berarti salah satu tempat untuk apa? Kesehatan, Tempat untuk kesehatan. Uang kacang. Iya, untuk kebersihan ya, pemanfaatannya untuk menjaga kebersihan sekolah juga ya. Namun dibersihan maka sehat oke kan. Oke, betul. Ada lagi tidak modal fisik yang kita miliki? Parkir, oke, papan betul apa parkir? Kita miliki lapangan parkir ya. Parkir, pemanfaatannya untuk berarti Untuk menyimpan penertiban kendaraan siswa, menertibkan kendaraan, oke betul. Menertibkan keindahan betul. Ada lagi? Laboratorium, betul, kita pilih laboratoriumnya. Pemanfaatannya tadi apa? Untuk praktikum ya, untuk proses pembelajaran praktikum siswa. Ada lagi? Aula. Kebun, oke, kebun, modal fisik atau lingkungan? Kalau kebun lingkungan ya, oke. Oke, kita lanjutkan berikutnya ke modal berikutnya. Yang keenam modal lingkungan dan atau modal budaya juga. Kita ke lingkungan. Tadi berarti dia ada apa? Kebun ya? Kebun. Sarana untuk Taman sekolah. Taman, oke, taman sekolah. Ada lagi? Kayak Pak. Dipakai cek itu identik sama apa sih Bapak Ibu lingkungannya kita? Pertanian. Pertanian. Oke, kemudian apa lagi sih kalau saya lihat tuh yang Wisata. wisata apa tuh yang apa namanya? Di sini ada, di situ ada tuh apa? Yang kalau kita kekeringan atau apa kita akan pergi kemana? Oh, Sungai ya, sebagai bisa juga karena kan kalau saya perhatikan daerah Peken itu banyak sekali sungai-sungai yang mengalir ya, beda dengan daerah lainnya. Sungai, kemudian ada lagi pegunungan, oke, pegunungan. Nah kebun, kira-kira pemanfaatannya apa? tanahnya Bu. Guna, gimana? Kebun itu kita bisa untuk konsumsi sehari-hari kita bisa. Oke, berarti untuk Bercocok tanam Bu. bercocok tanam di rumah sekolah ya. Seperti Bapak juga kemarin kan hidroponik ya. Dan bercocok tanam di sekolah. Ini apa gitu ya. Oke, taman sekolah pemanfaatannya untuk apa berarti? Keindahan, betul, keindahan lingkungan sekolah. Pertanian, Ketersediaan pangan Bu. kata dia membantu untuk ke sekolahnya apa kira-kira? Ada. Kita makan kopi dan Oke, banyak Bu untuk memberikan potensi siswa lah untuk oke, betul, memberikan pembelajaran siswa terkait dengan bercocok tanam ya. Sarana belajar untuk bercocok tanam. Oke. hijauan Bu. Patin berlatih Oke. menjadi Si sungai, kira-kira sungai bisa mengaman ya sungai. Sungai.
mencari ikan. Kalau berarti bertugas sama apa? Berarti bisa tuh sarana belajar juga ya. Kalau gitu kan sarana belajar dan refreshing, betul Pak Oka? Sarana belajar dan refreshing ya Bapak Ibu dan siswa juga. Pegunungan? Penelitian Bu. Oke, sebagai sarana aset penelitian untuk siswa juga ya, untuk belajar siswa juga. Nah ini untuk yang nomor 6. Nah yang terakhir nih saran Bapak Ibu ya. Yang terakhir yang ketujuh yaitu ada modal finansial. Modal finansial yang dimiliki sekolah apa nih? Keuangan BOPD. BOPD, oke, BOPD. Untuk apa nih pemanfaatannya BOPD? Ya, yang Untuk menunjang kegiatan. Menunjang kegiatan sekolah BOPD. Selain BOPD apa lagi? Ada mungkin. BOS, oke, ada BOS. BOS, oke. BOS untuk apa? Operasional sekolah. Oke, sama menunjang kegiatan sekolah siswa juga ya. Ya, menunjang kegiatan siswa ya. Koperasi sekolah, oke, apa tuh kira-kira belajar? LKS Bu. Hah? LKS. LKS bagaimana? Penjualan LKS. Koperasi. tidak ada Koperasinya. koperasi. Sebenarnya itu nggak boleh Pak Oleh. Bukan penjualan tapi lebih ke koperasi Bu. Oke, koperasi berarti apa nih? Kalau adanya koperasi berarti kita bisa apa nih di sekolah? Biasanya. Oh iya, berarti sarana untuk apa? Membantu kesejahteraan Bapak Ibu guru. Oke, yang menunjang kesejahteraan Bapak Ibu guru. Ada lagi? Mengkoordinir suatu kebutuhan sekolah, jadi dikoordinir dengan koperasi, misalkan kayak contohnya kayak pembuatan apa namanya baju olahraga, batik, Ya. dan sebagainya. Oke, siap Itu betul Pak ya. koperasi. Oke, ya jadi kekuatan koperasi itu bukan cuma untuk pengadaan tadi yang saya lakukan ya, tapi juga untuk menunjang kepada kesejahteraan guru, kemudian pengadaan barang sekolah seperti baju olahraga seperti itu ya, buat koperasi juga. Ada lagi selain BOPD, BOS, ada, Hah? Kantin kayaknya kita belum Bapak yang mungkin Pak itu Pak. Kantin sekolah mungkin itu yang belum itu ya. Kebutuhannya ada yang lebih mendesak Bu. Apa Pak maaf? Kelas dulu sebelum kantin. Oh, kelas dulu sebelum kantin. Oke, berarti tadi kelas bagian dari modal apa? Fisik. Tadi ya kelas bagian dari modal fisik. Nah, sekarang kita finansial selain BOS, BOPD, koperasi sekolah ada lagi? PIP, betul banget PIP. Modal finansial berarti apa tadi? Untuk apa PIP? Membantu keuangan siswa, oke, membantu keuangan siswa. Sebetulnya mah kalau dulu ada komite Bu. Cuma Komite? Ya. Kalau komite bagian dari modal apa sih kira-kira? Tidak bisa Bu. Finansial Masuk finansial. atau sumber daya manusia? Bisa sumber daya manusia yang Sumber daya manusia? lebih dikembangkan ke Oh, pemanfaatannya mungkin ya, pemanfaatannya untuk membantu pada finansial sekolah. Oh, gitu, oke. meringankan. Meringankan kepada finansial yang sekolah, oke? Ada lagi nggak selain ini? Sudah? Donatur. Donatur, oke Pak Asep, itu donatur kira-kira apa? Donatur ya orang yang kelebihan. Ya, pemanfaatannya berarti apa? Membantu kegiatan yang ada di sekolah. Tuh ya, kayak kemarin juga Indomie kan salah satu juga bagian dari donatur ya. Oke, mungkin itu terkait dengan tujuan aset utama yang ada di sekolah. Dan mungkin Bapak Ibu Guru juga bisa melihat ternyata banyak sekali yang bisa kita manfaatkan gitu ya, dari mulai aset pertama modal manusia sampai ke modal finansial. Ya Pak? Mau apa? Oh, bantuan DAP. Oke, bantuan DAP dari Bapak. Bantuan DAP. Mau apa pembahasannya? Itu apa, Pak? Lokasi khusus ya. Untuk membantu infrastruktur sekolah. Oke, pembangunan ruang kelas, kantor, fasilitas sekolah. Oke, membantu fasilitas sekolah. Ya, itu mungkin ya yang
yang bisa kita diskusikan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk perhatian dan antusias Bapak Ibu semuanya telah menyampaikan ide pemikirannya terkait dengan aset yang ada di sekolah dan pemanfaatannya. Ya. Semoga bisa bermanfaat kita semuanya. Dan mungkin tadi kantin juga kita belum ada ya untuk kantin. Mudah-mudahan tahun berikutnya bisa disediakan ada kantin karena menunjang kepada kenyamanan kita juga yang konsumsi. Oke, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.